Perlakuan apa ini, Ratu Joda? Tidak akan kumaafkan kau atas perlakuan bodoh ini. Aku tidak akan memohon pengampunan. Karena aku sama sekali tidak melakukan kesalahan apapun dan air itu sudah diracuni. Diam! Aku tidak mau dengar ucapanmu lagi. Aku tidak mau berkata apapun. Aku sudah berusaha sebaik mungkin meyakinkanmu, tapi aku selalu gagal. Dan hari ini akan kubuktikan padamu. Yang mulia, kau pernah bilang padaku bahwa kau pun bahkan tidak akan melihatku kalau aku mati. Baiklah, biarlah itu terjadi hari ini. Kau tidak mau melihatku sama sekali, tapi aku tidak bisa melihat orang lain membunuh suamiku. Aku ucapkan selamat tinggal. Aku mungkin tidak akan hidup lagi setelah ini. Kau adalah hartaku. Aku menikah denganmu karena perbuatanku di masa lalu. Aku adalah istrimu. Aku tidak merasa menyesal. Aku hanya menjalani tugasku sebagai istri untukmu. Tabib, cepatlah! Obati dia! Dia telah menelan racun ular! Penipu! Benazir, kau jangan coba-coba melarikan diri. Lepaskan Ratu Rukaya sekarang juga! Kalau kau berani maju selangkah saja, akan kubunuh Rukaya di sini. Mundur, mundur semuanya. Jadi kau datang ke sini untuk membunuh suamiku? Aku tidak akan mengampunimu. Iya, kau pikir aku ke sini hanya untuk melayanimu saja? Aku datang untuk membebaskan dia dari hidup ini. Dalam usahamu menghina Ratu Joda, kau tidak bisa mengerti apapun. Tapi Ratu Joda sudah tahu yang sebenarnya tentangku. Aku adalah wanita berbisa. Aku sudah berhasil menipu semua orang yang ada di sini. Aku juga sudah dapat begitu banyak kesempatan untuk membunuhmu.
Tapi setiap waktu, Ratu Joda selalu menyelamatkanmu. Dan hari ini, dia pasti akan segera menemui ajalnya. Dia adalah orang bodoh yang selalu ingin melindungimu. Padahal kau sendiri tidak pernah peduli padanya. Dan kau bahkan lebih bodoh lagi, Rukaya. Dalam usahamu mempermalukan Ratu Joda, kau malah membantuku memuluskan rencanaku. Dan kau, Maham Anga, kau pun telah membantunya. Tabib, lakukan segala cara. Yang penting selamatkan Ratu Joda. Berikan obat penawar racun padanya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Ratu Joda. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menangkapku. Aku akan melindungi Ratu Joda, tapi kalau kau sampai melukai Ratu Rukaya, aku tidak akan mengampunimu. Tapi aku janji kalau kau lepaskan dia, aku akan mengampuni nyawamu. Kalau aku takut akan kematian, aku tidak akan pernah datang ke sini. Kau tidak punya waktu untuk membuat kesepakatan denganku. Apa yang istimewa dari Ratu Joda sebenarnya? Kenapa dia tidak pernah menyerah? Hah? Dia selalu saja ingin membuka rahasiaku. Sekarang dia akan kehilangan nyawanya demi suaminya ini. Aku bilang menjauh dariku sekarang. Ayo menjauh semuanya. Kalau tidak, kau akan kehilangan istrimu untuk selamanya. Ayo, Zakira, ikut aku. Kau pikir kau akan bisa lari dengan bebas setelah kau melakukan ini padaku? Rawat baik-baik Ratu Joda. Kami akan bawa kembali Ratu Rukaya dalam keadaan selamat sampai di sini. Prajurit, ayo! Ratu Joda. Bawa dia pergi. Tidak. Sekarang Benazir harus dihabisi. Kalau Benazir sampai tertangkap, dia akan mengatakan yang sebenarnya. Dan Jalal pasti akan membunuh. Kenapa dia masih belum sadar juga, Tabib? Aku sudah berusaha, Yang Mulia. Tapi racunnya ini sangat kuat. Ini campuran bisa-bisa ular paling beracun di dunia. Kalau Ratu Joda sadar, kita bisa membuat dia memuntahkan racunnya. Tapi dia sudah tidak sadarkan diri. Abul Mali. Dia yang bertanggung jawab untuk apa yang sudah terjadi. Aku perintahkan untuk membunuh Abul Mali sekarang juga. Hati-hati. Jangan sampai melakukan apapun yang bisa membahayakan nyawa dari Ratu Rukaya. Ayo kepung dia dari berbagai arah.
Dia tidak boleh sampai menipu kita. Kalau dia ada di jangkauan kita, maka Ratu Rukaya akan aman. Ayo, ikuti dia. Di mana Abul Mali? Hah? Dia kabur. Apa? Abul Mali telah melarikan diri dari penjara. Pelayannya datang ke sini untuk membunuhku. Ratu Joda tidak sadarkan diri. Ratu Rukaya telah diculik. Sekarang kau bilang Abul Mali melarikan diri dari penjara. Lelucon apa ini? Apa saja yang dilakukan para prajurit dan mata-mata di sana? Apa yang dikerjakan para penjaga saat semua ini terjadi? Cepat, bunuh pelayan Benazir sekarang juga dan hukum setiap orang yang ada hubungannya dengan semua masalah ini. Cepat! Sudah cukup. Aku tidak perlu lagi membawamu lebih jauh. Aku membiarkanmu bisa terus hidup hanya demi menyelamatkan diriku sendiri. Kita telah berhasil menghindar dari para prajurit. Bersiaplah untuk mati, Rukaya. Tidak Benazir. Aku tidak pernah berbuat jahat padamu. Aku mohon ampuni aku. Semuanya berpencar. Dia pasti ada di sekitar sini. Tangkap dia! Tangkap dia! Dan bawa ke sumur itu! Ayo! Permainanmu sudah berakhir, Benazir. Lalu kapan dia akan sadar, Tabib? Aku merasa tidak yakin, Yang Mulia. 24 jam berikutnya akan jadi sangat kritis. Agakkan! Buka penutup sumur ini! Tidak, Yang Mulia Ratu. Raja sudah merintahkanku untuk menangkapnya hidup-hidup dan segera membawanya ke hadapannya. Tapi aku ingin melihat dia mati sekarang juga. Aku tidak akan memberikan dia kesempatan untuk bisa berhasil dalam misinya yang jahat ini. Cepat buka. Ada apa, Benazir? Apa kau takut? Apa kau takut akan kematian? Raja berarti segalanya bagiku. Dia adalah suamiku, sahabatku, dan juga temanku. Tapi kau, berani sekali kau datang untuk merenggutnya dariku. Hah? Aku sendirilah yang akan mendorongmu masuk ke sumur ini. Bukankah kau memang ingin mati? Ya, akan aku berikan apapun yang kau inginkan. Bukankah kau yang telah meracuni sumur ini, kan? Kau bertanggung jawab karena telah membunuh 12 orang. Aku akan berikan keadilan untuk mereka semua. Agah, kan? Berikan. Agah, kan? Penuhi sumur ini dengan pasir. Aku mau kau masukkan sebuah batu di sini dan tulis di atasnya bahwa pengkhianat Benazir dikubur di sini. Agar jika ada yang melewatinya, semua orang bisa mengetahuinya. Baik, Yang Mulia Ratu. Ayo. Silakan.
Bagaimana keadaannya sekarang? Kami sudah melakukan semua yang kami bisa, Yang Mulia. Hanya anugerah Tuhan saja yang akan bisa menyelamatkannya sekarang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Bisanya telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Suhu tubuhnya sepertinya semakin meningkat. Hal yang sama terjadi padaku waktu racun dari cakar harimau saat itu menyebar di seluruh tubuhku. Benar, Yang Mulia. Tapi ini adalah racun ular. Reaksinya akan berbeda pada demamnya. Obat penawar yang kuberikan padanya itu akan menyerap darahnya dan mencegah racunnya agar tidak menyebar lagi. Ratu Joda meminum racun itu untuk menyelamatkan nyawaku. Tolong selamatkan dia bagaimanapun caranya. Aku marah sekali pada diriku sendiri. Ratu Joda sudah memperingatkanku berulang kali, tapi aku tidak mendengarkannya karena keras kepalaku. Kau sudah diperingati, Jalal. Tapi Benazir ternyata sangat cerdik. Dia berhasil membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Semua ini salahku, Bu. Aku yang bertanggung jawab terhadap keadaan Ratu Joda sekarang ini. Aku telah biarkan Benazir menipuku selama ini. Meskipun seorang raja, tetapi aku tidak bisa melihat ancaman yang datang. Ini adalah salahku, Bu. Karena aku tidak percaya padanya. Tapi ada sesuatu yang tidak aku mengerti. Kalau Ratu Joda bisa terpengaruh oleh racunnya Benazir, lalu kenapa Zakira bisa tidak terpengaruh? Aku siap untuk meminum susu dari gelas Benazir. Jalal, kau mau kemana, Jalal? Aku mohon ampuni aku. Kenapa kau tidak mati setelah meminum susu dari gelas Benazir? Kenapa racunnya tidak berpengaruh padamu? Aku tidak tahu kenapa itu bisa terjadi. Jangan bohong padaku. Aku tahu kau menyembunyikan sesuatu. Ratu Joda saat ini sedang dalam keadaan kritis karenamu. Katakan yang sebenarnya atau kubunuh kau. Sebenarnya aku terpengaruh oleh racun Benazir, tapi dia memberi penawarnya tepat waktu. Di mana obat penawar itu? Obatnya ada di dalam kotak di kamarnya Benazir. Bentuknya seperti permata, tapi sebenarnya itu obat penawarnya. Ayo, ikut aku. Cepat. Aku tahu cara mengobatinya. Kotak ini berisi penawar racun Benazir. Yang Mulia, ini adalah permata. Aku sudah tahu itu, Tabib. Benazir membuatnya seperti permata supaya tidak ada yang merasa curiga terhadapnya. Tapi Zakira sudah mengaku bahwa sebenarnya itu adalah obat penawarnya. Dia bilang kalau obatnya kita hancurkan di air dan berikan ke Ratu Joda itu bisa menyembuhkannya. Apa mungkin itu? Yang Mulia, aku pernah dengar orang yang menyamarkan obat penawar dengan membuatnya terlihat seperti permata. Tapi kita tidak bisa pastikan apapun. Aku tidak ingin mengambil resiko dengan nyawa Ratu Joda lagi. Pertama-tama akan kusuruh Zakira untuk meminum dulu obat penawarnya. Kalau tidak terjadi apa-apa, barulah kita berikan pada Ratu Joda. Kau minum ini. Yang Mulia, aku rasa sudah aman untuk memberikan obat penawarnya pada Ratu Joda. Bawa dia pergi. Kapan dia akan kembali sadar? Yang Mulia, kalau obat penawarnya efektif,
maka Ratu Joda akan kembali sadar dalam waktu 24 jam. Aku harap dia bisa segera pulih. Ratu Joda, aku mohon jangan membuatku menyesal seumur hidupku. Kau harus segera kembali sadar. Perhatian! Ratu Rukaya akan memasuki ruangan. Jalal, Aku senang kau baik-baik saja. Lalu, di mana Benazir? dia sudah berada di tempat yang seharusnya sekarang. Kau telah memberikan hukuman yang tepat pada Benazir. Rukaya, aku sudah merasa sangat khawatir padamu. Aku pikir aku akan kehilangan kalian berdua. Terima kasih, Atgakan. Jalal, bagaimana keadaan Ratu Joda? Aku sudah berikan obat penawar milik Benazir. Atgakan, permata yang kita lihat waktu itu ternyata obat penawar racun Benazir. Kita berdoa saja, semoga obat itu berhasil mengobati Ratu Joda. Ya Tuhan. Tolong buka matamu, Ratu Joda. Bagaimana keadaannya, Tabib? Yang mulia, racunnya sudah menyebar sampai ke seluruh tubuhnya. Saat ini sangat sulit untuk bisa mengobatinya. Sangat sulit atau tidak mungkin? Yang mulia, sangat sulit. Tabib, aku tidak peduli apa yang harus kau lakukan. Aku ingin kau menyelamatkan Ratu Joda. Iya, Yang Mulia. Ratu Joda. Ratu Joda. Kenapa ini bisa terjadi padamu? Kenapa Tuhan tidak adil kepada manusia? Kakak, aku tahu kalau kau tidak ingin melihatku lagi. Dan aku memang telah melanggar perintahmu saat ini. Tapi aku tidak bisa menahan diriku untuk melihatnya. Kau boleh menghukum aku dengan cara apapun yang kau mau. Tapi saat ini aku hanya ingin ada di sisinya. Dan berdoa untuknya sampai dia siuman. Aku tidak peduli dengan hal yang lain saat ini. Kecuali untuk menjaga Ratu Joda. Aku akan berhutang seumur hidupku kalau doamu bisa memberikan perkembangan yang baik untuk keadaannya. Ratu Joda. Tabib, kenapa dia berdarah? Kau adalah tabibnya, dan kau punya obat untuk setiap penyakit. Tapi kenapa kau tidak bisa mengobatinya sekarang ini? Kenapa kau tidak bisa menyembuhkannya sekarang? Jalal, aku mohon bersabarlah. Dia akan baik-baik saja. Tabib pasti akan berusaha sebaik mungkin. Dia adalah tabib yang terbaik di negeri ini. Tapi aku ingin melihat hasilnya. Aku tidak bisa melihat Ratu Joda sampai kehilangan nyawanya. Atgakan, kau harus terus menemani Jalal. Jangan tinggalkan dia dalam keadaan seperti ini. Tabib, Ratu Joda telah mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan nyawa raja. Aku tidak bisa membiarkan Ratu Joda mati. Tolong lakukan sesuatu untuk menyelamatkannya. Berikan dia apapun obat yang memungkinkan untuk menyelamatkannya. Tapi jangan sampai dia kehilangan nyawanya. Aku tidak membencimu lagi. Yang aku maksud adalah, pernah ada waktu di mana aku membencimu. Tapi sekarang kau sudah berubah jadi lebih baik. Sekarang,
kau sudah percaya padaku. Ya Tuhan, semoga hari ini segera berlalu. Kami mohon padamu, akhirilah penantian hari ini. Ya Tuhan, tolong selamatkan Ratu Joda dan tenangkan Yang Mulia Raja. Aku mohon ya Tuhan. Maafkan aku, Yang Mulia. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Sebenarnya bagaimana keadaannya, tabib? Untuk bisa selamat, sudah tidak mungkin. Dia harus segera dipindahkan ke balai pengobatan. Itu satu-satunya hal yang bisa dilakukan. Dampak dari racunnya tidak mungkin bisa dikendalikan di sini. Kalau dia tidak segera dipindahkan ke balai pengobatan, maka... Apakah aman memindahkannya, mengingat keadaannya saat ini, tabib? Ibu, aku mohon. Kita tidak boleh merasa putus asa seperti ini. Dia pasti akan baik-baik saja. Kita tidak akan kehilangan Ratu Joda. Tolong, tabib, lakukan segalanya untuk mengembalikan kesehatannya. Kau harus menyelamatkannya. Ya Tuhan. Dengarkanlah permohonanku ini. Kau selalu memberiku lebih dari apa yang kuminta selama ini. Sebelum bahkan aku tumbuh besar dan bisa mengerti. Segala hal yang ada di dunia ini, kau sudah menjadikanku seorang raja. Kau selalu memberikanku kekayaan, ketenaran, dan kebahagiaan.
Kau juga yang memberiku kekuatan, tapi jangan biarkan aku terus hidup tanpa seseorang yang bisa membuatku tetap hidup. Ya Tuhanku, aku tidak bisa hidup tanpa Dia. Aku selalu menyembunyikan perasaanku padanya. Tabahlah Jalal. Dia akan baik-baik saja.